fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan shorof yang kita ambilkan dari buku Mukhtarat yang ditulis oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Hufran hafizahullah ta'ala. Nah, kita menggunakan buku Mukhtarat ini, kita ambil materi shorofnya ya. Semoga ini bisa memberikan faidah bagi kita, yaitu kita bisa memahami kaidah-kaidah shorof secara dasar. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan pembagian fi'il yang berkaitan dengan pelajaran shorof, yaitu yang sebelumnya berkaitan dengan al-fi'lu bin nazar ila bunyatihi, fi'il ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan masih tentang pembagian fi'il yang kedua, yaitu al-fi'lu bin nazari ila tarkibihi, fi'il ditinjau dari huruf penyusunnya ya. Fi'il ditinjau dari penyusunnya atau penyusunannya. Maka fi'il dilihat dari huruf penyusunnya atau penyusunannya atau tarkibnya, al-fi'lu bin nazari ila tarkibihi, itu terbagi menjadi dua ya. Tinggal diingat-ingat saja fi'il itu ada dua. Yang pertama namanya fi'il mujarrad, yang kedua namanya fi'il mazid ya. Apa yang pertama? Fi'il mujarrad, yang kedua fi'il mazid. Apa itu fi'il mujarrad? Maka diterangkan di buku ini, fi'il mujarrad, al-fi'lul mujarradu, ialah fi'il yang semua huruf penyusunnya asli. Mujarrad sama dengan asli. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua huruf penyusunnya asli. Apa contohnya? Misal nasara, radda, qala, da'a. Ini semua adalah fi'il mujarrad. Kemudian fi'il mujarrad, al-fi'lul mujarradu, terbagi lagi menjadi dua ya. Fi'il mujarrad itu ada dua. Yang pertama namanya sulasi, yang kedua namanya rubai ya. Coba ditirukan. Yang pertama namanya sulasi. Apa yang pertama? Sulasi. Yang kedua namanya rubai. Apa yang kedua? Rubai. Kita ulangi. Fi'il ada dua, ada mujarrad, ada mazid. Mujarrad itu ada dua, ada yang sulasi dan ada yang rubai. Kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan fi'il mujarrad sulasi atau al-fi'lul mujarradu sulasiyu, yaitu fi'il yang tersusun dari 3 huruf. Fi'il mujarrad sulasi adalah fi'il yang tersusun dari 3 huruf. Dan fi'il mujarrad sulasi itu ada 3 wazan. Ada yang bentuk wazannya fa'ula ya, contohnya hasuna. Ada yang bentuk wazannya fa'ila ya, contohnya fariha. Dan ada yang bentuk wazannya fa'ala ya, contohnya di sini nasara ya. Jadi fi'il mujarrad sulasi itu ada yang fa'ula. Wazan itu artinya timbangan. Jadi fi'il ditimbangkan ke bentuk fa'ula ya, atau ukurannya, harokatnya fa'ula, fathah, dhammah, fathah. Itu apa contohnya? Hasuna, fathah, dhammah, fathah, itu namanya wazan. Fa'ula namanya wazan, kemudian hasuna namanya yang ditimbangkan kepada wazan atau mauzun ya. Fa'ula, hasuna kan sama harokatnya. Kemudian ada fa'ila, silakan dilihat di buku ya. Ada fa'ila, ada fariha, ini kan bentuk harokatnya sama. Fa'ila fathah kasroh fathah, fariha fathah kasroh fathah. Maka kita katakan fariha berwazan fa'ila gitu. Kemudian ada lagi yaitu wazannya fa'ala, contohnya nasara.
fa'ala fathah fathah fathah, nasoro fathah fathah fathah. Maka kalau kita ditanya apa wazan fi'il nasoro, jawabannya fa'ala. Apa wazan fi'il fariha, jawabannya fa'ila. Apa wazan dari fi'il hasuna, jawabannya fa'ula. Yaitu gambaran wazan atau muqabalah bagi fi'il. Itulah fi'il sulasi mujarrad. Kemudian yang kedua al-fi'lul mujarradur rubai. Ya, fi'il mujarrad yang rubai. Ya, fi'il mujarrad yang rubai. Ini tersusun dari 4 huruf. Dan itu hanya ada satu wazan, yaitu fa'lala. Apa wazannya? Fa'lala. Gampang ya? Fa'lala. Setiap fi'il yang bentuknya, setiap lafadz bahkan yang bentuknya fa'lala, maka pasti dia masuk kepada jenis fi'il mujarrad rubai. Apa contohnya? Contohnya tom'ana, fa'lala. Ada basmalah, ada dahroja, dan yang lainnya. Sudah selesai pembahasan fi'il jenis pertama, yaitu mujarrad. Di sana ada yang mujarrad sulasi, di sana ada yang mujarrad rubai. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan adalah fi'il mazid, al-fi'lul mazidu. Apa itu fi'il mazid? Diterangkan di sini, fi'il mazid ialah fi'il yang ditambahkan pada huruf aslinya 1, 2, atau 3 huruf. Jadi fi'il yang mendapat tambahan 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf. Maka fi'il mazid dicontohkan di sini ada istansara. Ya, istansara. Tadi ada nasara, kemudian menjadi istansara, berarti dia fi'il mazid. Kemudian tadi ada fariha menjadi farraha. Maka farraha ini contoh fi'il mazid. Ada hasuna menjadi ahsana, ini juga contoh fi'il mazid. Kita lihat fi'il mazid itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama namanya mazidun sulasiyun, yang kedua namanya mazidun rubaiyun. Apa fi'il mazid sulasi? Ya, fi'il mazid sulasi. Maka diterangkan di sini al-fi'lul mazidu sulasiyu, atau fi'il mazid yang aslinya 3 huruf itu terbagi lagi menjadi 3. Anda ulangi, fi'il mazid sulasi adalah fi'il yang aslinya 3 huruf kemudian mendapat tambahan. Namanya fi'il mazid sulasi. Fi'il mazid yang aslinya 3 huruf. Ya, dan ini ada 3, ada tiga macam. Nanti simpel saja. Yang pertama yang mendapat 1 tambahan, yang mendapat tambahan 1 huruf, yang kedua mendapat tambahan 2 huruf, yang ketiga mendapat tambahan 3 huruf ya. Karena yang namanya fi'il itu maksimal 6 huruf. Ya, maksimal berapa? 6 huruf. Yang namanya fi'il itu minimal 2 huruf, minimal 3 huruf afwan. Fi'il itu minimal 3 huruf, maksimal 6 huruf. Tidak ada fi'il yang 2 huruf, tidak ada fi'il yang 7 huruf, 8 huruf ke atas, tidak ada. Fi'il itu maksimal 6, minimal berapa? 3. Inilah fi'il. Sehingga namanya saja fi'il sulasi 3 huruf, maka dia maksimal ya dapat tambahan 3. Sehingga fi'il yang 3 huruf dia ada 3 jenis. Yang pertama yang mendapat tambahan 1 huruf sehingga hurufnya menjadi 4. Yang kedua yang mendapatkan tambahan 2 huruf sehingga hurufnya menjadi berapa? 5. Dan yang ketiga mendapat tambahan 3 huruf, hurufnya menjadi 6. Kita lihat satu persatu. Diterangkan di sini, yaitu yang pertama ditambah 1 huruf dan itu ada 3 wazan. Yaitu pertama af'ala, bentuknya af'ala. Contoh ahsana, akrama, ansa, asma'a. Ini bentuknya af'ala, wazannya af'ala. Kalau kita ditanya apa wazan dari ahsana, jawabannya af'ala. Apa wazan dari akrama, jawabannya af'ala. Apa wazan dari ansa, jawabannya af'ala. Apa wazan dari asma'a, jawabannya af'ala. Maka yang pertama fi'il sulasi mazid yang mendapat tambahan 1 huruf dia berwazan af'ala.
Ya, contohnya tadi ahsana, akroma, ansa, dan asma'ah. Ya, nanti kita ada latihan insyaallah. Kemudian yang kedua berwazan fa'ala. Ini kan juga 4 huruf ini, fa'ala. Ya, ada fa, ada alif, ya, ada ain dan lam, menjadi 4 huruf. Ya, contohnya apa? Wa'ada. Ini 4 huruf. Laqa, jamala. Ya, dan yang semacamnya, ya. Wazannya fa'ala. Kalau kita ditanya apa wazan dari wa'ada, jawabannya fa'ala. Apa wazan dari laqa, jawabannya fa'ala. Apa wazan dari jamala, jawabannya juga fa'ala. Jadi semua fi'il yang berwazan fa'ala dia adalah fi'il sulasi mazid bi harfin wahid, fi'il sulasi yang mendapat tambahan 1 huruf. Kemudian yang ketiga ada yang wazannya fa'ala. Apa yang ketiga? Fa'ala. Apa contohnya? Azzama. Kemudian allama. Kemudian kharraja. Sehingga ketika kita ditanya apa wazan dari allama, jawabannya fa'ala. Apa wazan dari azzama, jawabannya fa'ala. Apa wazan dari kharraja, jawabannya fa'ala. Ya, ada 3 wazan, silakan dihafalkan. Ada af'ala, ada fa'ala, dan ada fa'ala. Namanya fi'il mazid sulasi bi harfin wahid, atau nanti ada yang menyebut dengan fi'il sulasi mazid bi harfin wahid, ya. Ini yang pertama. Simpel saja. Apa yang pertama? Fi'il yang 3 huruf mendapat tambahan 1. Ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il mazid sulasi yang ditambahkan 2 huruf sehingga jumlah hurufnya ada 5. Karena 3 tambah 2 adalah 5. Dan ini ada 5 wazan. Ini bisa diingat-ingat, yang 5 huruf ada 5 wazan gitu. Yang pertama berwazan in fa'ala. Ya, contoh in talaqa. Kemudian contoh lagi in sarafa, in dafa'a. Ini wazannya in fa'ala. Kemudian yang kedua yaitu berwazan ifta'ala. Dicontohkan di sini ijtama'a, intasara, iqtaraba. Wazannya ifta'ala. Kalau kita ditanya apa wazan dari in talaqa, jawabannya in fa'ala. Apa wazan dari ijtama'a, jawabannya ifta'ala gitu. Kemudian yang ketiga adalah tafa'ala. Ini juga merupakan fi'il sulasi yang mendapat tambahan 2 huruf. Tafa'ala. Contohnya ta'allama, talaqqa, taraddada. Bentuknya tafa'ala. Apa wazan dari ta'allama? Jawabannya apa? Tafa'ala. Apa wazan dari taraddada? Jawabannya tafa'ala gitu. Kemudian yang keempat adalah tafa'ala. Ya, contohnya di sini taba'ada, tabara, talawama. Ini contoh-contoh fi'il sulasi mazid atau mazid sulasi mendapat tambahan 2 huruf. Kemudian wazan yang kelima if'alla. Yang kelima apa? If'alla. Ya, contohnya ihmarra, ikhdarra, iwajja. Wazannya if'alla. Namanya fi'il mazid sulasi bi salasati ahruf. Ya, fi'il mazid sulasi yang mendapat tambahan 3 huruf atau fi'il sulasi mazid. Kadang ada yang menyebut fi'il sulasi mazid atau mazid sulasi, tidak masalah. Nah, kemudian kita lanjutkan masih tentang fi'il mazid sulasi. Yang ketiga ditambah 3 huruf, itu ada 4 wazan. Di sana ada pertama istaf'ala, ya, contohnya istaghfara, ada istakhraja, ada istaghna. Ini adalah berwazan istaf'ala. Namanya fi'il mazid sulasi, yaitu mazidnya berapa? 3 huruf. Kemudian yang kedua adalah if'au'ala. Ya, apa yang kedua? If'au'ala. Contohnya ighrawraqa, ikhshawshana. Ini adalah fi'il masih mazid sulasi yang mendapat tambahan
3 huruf juga, wazan yang kedua. Wazan yang ketiga if'awwala, ya, if'awwala. Ya, di sini contohnya ijlawwala. Ini ya contohnya ijlawwala. Kemudian yang keempat if'al, contohnya ihmarra. Kemudian ikhdara, isfarra, dan yang semacamnya. Yaitulah fi'il mazid sulasi. Yang jenis ketiga adalah yang mendapat tambahan berapa? 3 huruf. Kemudian fi'il mazid yang kedua adalah fi'il mazid ar-rubai, yaitu fi'il mazid yang aslinya 4 huruf. Dan itu ada 2, namanya saja fi'il aslinya 4. Maka tambahannya maksimal ya 2. Ya, sehingga yang pertama yang mendapat tambahan 1 huruf, yang kedua yang mendapat tambahan 2 huruf. Sehingga jumlah maksimal berapa? 6 huruf. Yang mendapat tambahan 1 huruf itu hanya ada 1 wazan, yaitu tafa'lala. Yang tadinya fi'il mujarrodnya, ya rubai mujarrodnya fa'lala, maka mazidnya tafa'lala. Contoh tadahroja, taba'sara, tadahwara. Ini wazannya tafa'lala. Kemudian yang terakhir yang mendapat tambahan 2 huruf adalah ada 2 wazan. Yang pertama if'alalla, contoh it'ama'anna, iqsya'arra. Kemudian yang berwazan yang kedua if'anlala, contoh ifranqa'a dan ihranjama. Inilah gambaran pembagian fi'il ya. Paling tidak di pertemuan ini kita bisa menyebut gitu ya, menyebut nama fi'il ya, nama fi'il yang ada dikelompokkan kemana gitu ya. Ya. Sehingga nanti latihannya adalah nanti fi'il yang akan Anda tulis, sebutkan ini masuknya jenis fi'il yang apa. Ya boleh pakai bahasa Indonesia karena di muqarrar kita masih pakai bahasa Indonesia, atau pakai bahasa Arab juga boleh. Misal ya, misal di situ yang wazan af'ala ada ahsana, dia namanya al-fi'lul mazid as-sulasi. Kalau mau pakai bahasa Indonesia tambahkan biharfin wahid gitu ya, biharfin wahid. Atau kalau pakai bahasa Indonesia ya al-fi'lul mazid as-sulasi tambah 1 huruf, boleh seperti itu ya. Kita tidak masalah, yang penting paham dulu di awal ini, paham dulu, oh ini sulasinya tambahan 1 huruf, oh ini yang tambahan 2 huruf, ini tambahan 3 huruf, ini rubai tapi tambahan 1 huruf misal, atau rubai tambahan 2 huruf, atau mungkin ini sulasinya mujarrad, ini fi'il rubai mujarrad ya, seperti itu ya. Jadi di awal ini paling tidak kita mengenal nama-namanya ya. Kadang dengan nama tadi fi'il sulasi mujarrad atau mujarrad sulasi tidak masalah ya, tidak masalah ya. Antum mau sebutkan misalnya ini namanya fi'il mujarrad sulasi atau sulasi mujarrad boleh ya. Kemudian fi'il mujarrad rubai atau rubai mujarrad juga boleh ya. Kita sekali lagi di awal ini paling tidak kita kenal terlebih dahulu, karena inilah yang akan kita bahas nanti ya. Ketika kita bahas, kita sudah tidak perlu menerangkan lagi ya, kita sudah sampaikan di awal ini. Nah, ikhwani wa akhwati, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati wa rahimakumullah, akan Anda tuliskan latihan ya, latihan tentukan fiil-fiil berikut ini masuknya jenis apa ya. Jadi perintahnya adalah tentukan fiil-fiil berikut ini masuknya ke jenis fiil yang apa. Nah, yang pertama ya, kita berikan 7 saja ya, kita berikan 7 latihan. Nomor 1, darosa. Nah, ini nomor 1. Darosa ini masuknya fiil jenis apa itu ya, sebagaimana tadi yang sudah kita terangkan. Nomor 2. Nomor 2 adalah idgham. Nah, nomor 2 apa? Idgham. Nomor 3
nomor 3 adalah nomor 3 taqaqqa'ah. Apa nomor 3? Taqaqqa'ah. Nah, ini masuknya fiil jenis apa? Kemudian nomor 4 di sini. Nah, nomor 4 nomor 4 adalah zahzaha. Apa nomor 4? Zahzaha. Ini masuknya fiil jenis apa? Anda ulangi. 1 darosa, 2 idraham, 3 taqaqqa'ah. Nomor 4 zahzaha. Kemudian nomor 5. Ya, nomor 5 kita tulis di sini. Nomor 5 nazzala. Sering kita jumpai ya fiil ini, nazzala. Ini masuknya fiil jenis apa? Nomor 6, nomor 7 nanti di sini. Ya, sekalian, nomor 6 adalah ta'arafa dan nomor 7 aslama. Ya, ta'arafa kemudian aslama. Ya, kita ulangi. Nomor 1 darosa, 2 idraham, 3 taqaqqa'ah, 4 zahzaha, 5 nazzala, 6 ta'arafa, 7 aslama. Ya, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yaitu membahas atau memperkenalkan pembagian fiil, ya, baik dari jenis yang mujarrad maupun dari jenis yang mazid. Ya, semoga kita diberi kemudahan untuk bisa memahami. Demikian, atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.